money politik ini adalah praktek yang merusak sistem berorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Erwin Talks. Mas Erwin, dengar-dengar saya mendengar ada bebas iuran di Asperda. Emang betul? Ada itu? Yes, betul. Jadi itu adalah salah satu komitmen saya pada saat nanti menjadi ketua umum. Oke. Saya ingin membebaskan iuran dari seluruh anggota Asperda. Jadi manfaat kita langsung terasa oleh semuanya. Oke, menarik. Tapi saya masih ragu, Mas Erwin, karena di setiap organisasi itu harus ada yang namanya roda atau perputaran, begitu ya, biar organisasi berjalan. Emang bisa nih tanpa iuran, tanpa kas? Kalau untuk kemanfaatan anggota, saya kira semuanya kita optimis bisa. Nah, yang penting pada prinsipnya kan iuran ini adalah sumber pendapatan. Betul. Nah, kita bisa gantikan dong. Bisa gantikan dengan sumber pendapatan lain yang sah, yang halal melalui kegiatan bisnis organisasi. Oke, artinya selain menarik iuran dari anggota, ada sumber lain yang Pak Erwin tentunya siapkan gitu. Itu yang akan ditawarkan. kita maksimalkan. Oke, baik. Sebentar, kita udah ngobrol lagi aja nih. Belum kenalan Mas Erwin. Nampaknya kita harus kenalan dulu. Oke, baik. Keasikan kita ngobrol, kenalannya belum. Kita kenalan dulu. Saya juga Arkayasa, tentu saya dari Kota Bandung dan saya tidak sendirian di sini. Saya bersama Mas Erwin BTM. Boleh dong kenalan sedikit siapa sih sebenarnya Mas Erwin ini? Dari mana sebenarnya? Boleh dari nama dulu, pendidikan, nanti next ke organisasi dan yang lain-lain, dan pengalaman boleh. Oke, Mas juga. Makasih. Jadi saya nama lengkap Erwin Suryana. Erwin Suryana, oke. Pendidikan terakhir adalah master. Oke, master. Jadi S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia lah. Oke, baik. Kemudian sehari-hari saya sebetulnya ada pekerjaan utama, ada pekerjaan tambahan. Oke. Jadi full time bisnis, part time PNS. Oke. Sebentar Mas Erwin. Pengusaha iya, ASN iya. Ya. Menarik. Boleh dijelaskan lebih jauh? Ya, full time bisnis, part time ASN itu maksudnya begini. Kalau bisnis ini kan waktunya tidak terbatas. Betul. 24 jam. 24 jam. Nah, sementara kalau saya kerja sebagai pegawai begitu, ada jam tertentu lah. Nah, jadi kira-kira itulah. Oke. Dilanjutkan tadi perkenalannya sampai mana? Mungkin dari SD-nya di mana, SMP-nya di mana? Secara ringkas mungkin boleh lah. Ya, jadi sebetulnya sekolah saya ini basically itu pendidikan kelautan ya, maritim. Wow. Maritim. Tapi mohon maaf, maritim ya? Ya. Tapi bukan sebagai anggota sekarang? Bukan. Pendidikannya saja. Pendidikan. Sekolahnya saja. Ya, diploma 3 saya maritim. Oh, wow, Kemudian S1 saya itu ekonomi. Ekonomi. Kemudian S2-nya baru magister manajemen. Magister manajemen. Oke. Pak Erwin ini, Mas Erwin ini dikenal dengan memiliki usaha yang bernama BTM. Nah, apa sih sebenarnya itu BTM? Dari mana nama BTM itu? Apa kepanjangannya? Iya, jadi untuk aktivitas bisnis sebetulnya kita sudah ada organisasinya sendiri. Saya tidak ada di dalam struktur organisasi itu. Saya adalah owner dari 2 perusahaan. Ya. 2 perusahaan. Satu adalah PT Banten Tour Mandiri. Orang lebih mengenalnya dengan BTM ya, BTM Travel. Iya. Kemudian yang kedua adalah PT Transwisata Jasa Utama. Nah, brandnya adalah Transkita. Dua-duanya eksis di bidang transportasi dan pariwisata. Oh iya. Saya sering lihat kok Mas di Bandung itu ada tulisan di Hiace, di Premio ada tulisan BTM Travel. Ya. Bapak pemiliknya ternyata ya? Ya, jadi kita eksis di 3 provinsi.
Wow. Di mana aja Banten, nih? Jakarta, Mhm. dan Jawa Barat. Jawa Kita Barat. punya 15 cabang Oke. di 3 provinsi itu. Oke. Gitu. Mas Erwin dari Hmm. BTM. Jadi tahu ya sekarang BTM itu adalah Banten Tour Mandiri. Mandiri, ya. Oke, baik, siap. Tadi ngomongin organisasi pendidikan sudah, lalu kemudian tadi pekerjaan sudah. Mhm. Lalu kemudian perusahaan juga tadi udah disampaikan. Nah, ada berapa kalau saya lihat BTM ini juga nampaknya sudah di berbagai kota ya. Adakah penghargaan-penghargaan yang Bapak capai? Mulai dari mungkin di organisasinya, tempat pekerjaannya, lalu kemudian tadi ya tentu di perusahaannya. Ada nggak Mas Erwin? Ya, kalau dari sisi pekerjaan saya sebagai ASN, Oke, ada ASN. beberapa achievement yang sudah dicapai. Di antaranya saya sudah pernah menjadi pegawai teladan tingkat nasional. Oke, dapat penghargaan dong secara Yes. nasional tuh Mas. Dan berkesempatan bertemu dengan presiden. Presidennya presiden yang mana dulu? 2017 masih zaman Pak Jokowi ya, Oke. zaman Pak Jokowi. Jadi kemudian diundang upacara di Istana Negara, Betul. kemudian sidang di MPR DPR. Oke. Jadi alhamdulillah karena menjadi teladan tingkat nasional, Tingkat nasional. ya kemudian kita berkesempatan hadir di Istana Negara. Oke. Gitu. Nah kemudian kalau achievement di bidang bisnis, Ya. saya kira BTM itu dimulai dari perusahaan yang nothing gitu, tidak punya apa-apa. Kemudian sekarang kita menjadi market leaders Oke. di Banten. Baik. Dengan dengan tingkat penjualan tertentu lah. Oke. Jadi- Ada customer segment tertentu. Yes. Oke. Jadi master leader pada akhirnya Mas Erwin dan Iya, BTM ini iya. tentunya. Oke, menarik. Oke. Kita kan sebetulnya dari Asperda juga nih. Asperda itu adalah Asosiasi Pengusaha Rencar Indonesia. Tentu Asperda ini memiliki member seluruh Indonesia berarti. Ya. Nah, nasional lah ya. Nah, saya dengar-dengar kan Mas Erwin ini mau mencalonkan sebagai ketua umum Asperda Indonesia. Ya. Sebetulnya apa sih yang disiapkan, yang ditawarkan sama Mas Erwin untuk Asperda ini lebih baik? Mungkin bisa disampaikan misinya, visinya juga boleh. Jadi gini, sebelum saya masuk ke visi misi Boleh. program begitu, Iya. ada sedikit pembeda saya lihat dibandingkan dengan yang lain ya, Betul. bahwa saya melakukan penyusunan kerangka kerja program itu berbasiskan masalah. Oke, berbasiskan Jadi masalah. berbasiskan akar masalah. Akar Jadi sebelum kita menyusun suatu program begitu, kita terlebih dahulu mengidentifikasi masalah-masalah pokok di Asperda itu apa sih? Baik. Iya kan? Jadi kita harus memahami dulu kita ini punya masalah apa saja. Betul. Sehingga kemudian kalau kita menyusun program itu harus bisa menjawab masalah. Betul. Nah, kalau saya lihat masalah kita setidak-tidaknya banyak, kalau kita identifikasi sebetulnya banyak. Oke. Kalau kita ranking menjadi 3 besar, setidak-tidaknya ada 3 masalah. Oke. Yang pertama, masalah utama kita adalah kemampuan keuangan organisasi yang masih minimal. Oke, baik. Ya, kemudian yang kedua, masalah sumber daya manusia. SDM ya. SDM. Oke. SDM pengusaha rental kendaraan yang ada di Asperda ini saya lihat masih banyak atau masih ada gap ya, ada gap yang begitu lebar antara satu pengusaha satu dengan pengusaha yang lain. Ada yang tinggi banget, ada yang masih di bawah. Nah, ini juga masalah di bidang SDM. Oke, Kemudian baik. yang ketiga, Oke. masalah yang ketiga adalah masalah tata kelola organisasi. Baik. Juga menyangkut dengan kepengurusan. Nah, ini juga saya lihat menjadi masalah. Nah, jadi berdasarkan 3 masalah pokok itu, kemudian kita merumuskan beberapa solusi. Dan kemudian yang menghasilkan visi misi program dan rencana kegiatan. Betul. Nah, jadi ada alurnya dulu, Oke. Mas Yuga. Baik. Jadi nggak semata-mata kita menyusun tiba-tiba rumusan
program kerja, shopping listnya begini, daftar kegiatannya itu. Jadi tanpa mengerti akar masalahnya apa. Iya, jadi tidak hanya simbolis mungkin. Betul, Lebih betul. tepatnya kita tahu dulu apa sih yang menjadi kebutuhan, apa sih Betul. masalahnya yang ada di organisasi, problem solvingnya dulu didapatkan, Ya. baru ngomongin solusinya. Oke, Ya. menarik. Jadi bukan sekedar Mas Yuga nyusun program itu biar kelihatan gagah gitu. Poin 1, Iya, biar poin 2. kelihatan hebat begitu ya. Iya. Tanpa dia mengerti sebetulnya ini menjawab masalah di organisasi atau tidak. Oke. Menjawab masalah atau kebutuhan anggota atau tidak. Baik. Nah itu saya kira yang paling penting sih. Oke, betul. Menarik ya, dan tentu itu hal yang menjadi dasar tentunya. Masalahnya apa dulu, baru Ya. lu buat yang namanya visi dan misi. Nah, gitu. Jadi sepakat. menjawab dong. Yes. Tapi kan dalam sebuah organisasi biasanya ada trouble tuh, ada problem lah ya, mungkin antar end user atau antar anggota misalnya, kayak gitu. Ada nggak problem yang paling sering terjadi di Asperda kita ini? Mas Erwin silahkan. Ya kalau saya lihat masalah-masalah keseharian ya yang mengemuka itu selain soal keanggotaan juga soal bisnis antar betul. anggota, hubungan bisnis antar anggota, misalnya ada gagal bayar, Nah, ya gagal kan? bayar, oke? Nah ini mengemuka tuh, kemudian ada juga masalah standar harga yang Iya belum, benar, suka beda-beda setiap daerah nih ya. standar harganya Oke, yang betul. belum disepakati, belum Betul. rata. Nah acuannya bagaimana? Nah itu ke depan kita akan coba itu supaya masalah-masalah yang tadi itu bisa diatasi. Oke. Gitu. Sedikit aja, ini ngomongin apa namanya gagal bayar ini, itu gimana sih kita cara mengatasinya? Nah masalah gagal bayar itu sebetulnya kalau kita lihat itu masalah hubungan bisnis antar anggota. Betul, Iya kan? betul. Bukan anggota dengan organisasi atau Betul. dengan asosiasi. Betul. Tetapi karena menyangkut anggota kita, antar Ya. anggota kita, Oke. menurut saya asosiasi ini harus bisa melakukan intervensi. Artinya hadir untuk memberikan solusi. Betul. Oke, baik. Betul. Apa tuh kira-kira? Nah, jadi bentuk intervensinya tentu kita harus melakukan tindakan organisasi. Oke. Nah, kenapa kita perlu hadir di situ? Karena saya ingin membuat Asperda ini menjadi ekosistem bisnis yang baik. Oke, yang baik. Ekosistem bisnis yang positif. Positif. Jadi hama-hama yang tadi itu harusnya tidak ada di Asperda. Artinya ketika ada salah satu anggota Asperda yang melakukan kesalahan tanda kutip tadi, gagal bayar, akan dieksekusi langsung tentunya sama pengurus gitu ya, atau sama Mas Erwin sebagai caketum itu sendiri ya. Artinya ada atensi ke sana dan memfasilitasi segala kebutuhannya berarti ya tadi ya. Salah satu menyelesaikan gagal bayarnya demikian begitu ya. Oke, baik. Jadi Asperda itu bukan tempat yang nyaman untuk orang-orang yang bermasalah. Wah, sepakat itu. Iya kan? Betul. Setuju ya? Setuju. Menarik. Dan harusnya setiap organisasi begitu. Ya. Jadi kita ada perhatian khusus kepada mereka-mereka. Baik. Nah, gagal bayar dan cara mengatasinya. Baik, tadi disampaikan juga tentang program-program Asperda yang lainnya. Lalu kemudian saya mau nanya nih sebelum jauh ke program. Ada nggak sih di sebuah organisasi bisnis ini seperti halayaknya kita sebagai orang Indonesia money politik dalam Kontestasi. Pencalonan ini? Ada nggak hal-hal seperti itu? Nah, ini kontestasi. Atau bagaimana pandangannya menurut Mas Erwin ini tentang money politik? Ya, kalau menurut saya money politik ini adalah praktek yang merusak sistem berorganisasi. Oke. Ya, jadi tidak satu organisasi ini aja, semua organisasi bahkan ya. Betul. Jadi saya tentu akan sangat menghindari praktek seperti itu. Nah, baik. Kita harus bicara secara hati nurani nih. Apakah teman-teman setuju dengan cara seperti itu? Oke. Teman-teman merasa kalau ada yang beli begitu, bayar, apakah bisa diterima? Nah, ini jangan-jangan nanti karena calonnya udah merasa bayar, Oke. kemudian dia setelah jadi
ya udah ditinggalin begitu aja. Toh saya sudah bertransaksi dengan Anda gitu kan. Nah masa kita mau dibikin seperti itu? Oke, betul betul. Nah jadi kalau dari kita komit untuk tidak melakukan praktek money politik yang kotor seperti itu. Oke, baik baik baik. Hmm, Merusak ya tentunya juga selain merusak sistem, merusak citra mungkin ya betul dari betul. sebuah organisasi itu. Oke, dijauhkan lah ya dari hal-hal itu Mas Erwin, Iya, pastinya tentunya. betul. Padahal kalau kita mau bayar nih, Ya, Mas Yuga, kayaknya sih bisa sih. harusnya bisa. Harusnya bisa. Sangat bisa atau bisa aja? Bisa banget menurut Bisa saya. banget, harusnya. Iya, Tapi sayangnya Pak Erwin tidak di posisi ya di situ ya. Mas Erwin tidak di posisi yang saya udah deh saya bayar-bayar gitu. Enggak ya tentunya ya. tidak. Oke, Insya Allah itu tidak akan terjadi. Oke, kita pegang ya tentu ya. Nah, selain kita tadi membicarakan tentang trouble-trouble di organisasi nih, ngomong-ngomong program unggulannya apa nih yang mau ditawarkan sama teman-teman Asperda Mas Erwin ini? Nah program unggulan kita ada 5. Ada 5 Ya, program unggulan. betul. Oke. Yang pertama Mas Yuga, Boleh. kita ingin membuat unit bisnis Unit bisnis. atau badan usaha milik Asperda Oke. dalam bentuk PO Bus My Asperda. PO Bus My Asperda. Iya. Boleh sedikit diceritakan Mas Erwin? Nah, PO Bus My Asperda itu punya dua pengaruh positif. Yang pertama adalah secara branding. Oke. Nah, kita akan mendapatkan branding organisasi ini yang cakep karena nama organisasi itu nempel di bus. Menarik, betul. Menarik, Udah kan? kebayang sama saya. Nempel di bus dan hilir mudik begitu Betul. ke Bandung, ke Jakarta, otomatis kan masyarakat akan melihat Baik. Asperda itu apa kan Iya. gitu. Nah itu secara branding tuh kita harapkan naik citra organisasi kita. Menarik. Kemudian yang kedua juga secara bisnis. Secara bisnis bus ini mempunyai kesempatan atau potensi bisnis yang cukup besar. Oke. Jadi dengan begitu diharapkan masalah keuangan organisasi tadi itu Baik. bisa sedikit demi sedikit bisa diatasi dengan program ini. Baik. Gitu. Masalah keuangan yang tadi di organisasi Betul. dengan bisnis ini. Ya. Oke, itu program unggulan yang pertama tentunya. Yang pertama. Ya. Jadi saya coba rangkum Bus My Asperda. Oke, jadi Asperda ini punya PO Bus Yes. dimiliki My Asperda. Ya. Oke, menarik. Ada program unggulan selanjutnya? Yang kedua Oke. adalah kemitraan dan pengembangan bisnis anggota. Kemitraan dan pengembangan bisnis anggota. Wah, seru nih. Gimana? Karena betul, beberapa owner kita di rental mobil Indonesia atau Asperda ini juga butuh yang namanya insight baru tentang keilmuan di Asperda ini. Betul. Itu gimana program kedua ini? Kemitraan dan pengembangan bisnis itu maksudnya adalah organisasi ini memberikan manfaat bisnis kepada anggota. Oke. Ya kan, jadi anggota ini biasanya kan yang ditanyain organisasi ini manfaat ordernya apa sih? Betul, Iya kan? betul. Kita masuk ini ngapain sih, dapat apa sih Dapat apa benefitnya? sih Oke, benefitnya? menjawab Nah, itu berarti nih ya. Yes. Oke. Jadi kita ingin menciptakan saluran pasar untuk menciptakan potensi-potensi pasar baru bagi anggota kita. Selama Oke. ini kita bergerak di pasar tradisional lah, ibarat tradisional itu Betul. yang antar rental kendaraan di Bandung dengan di Surabaya, antar rental Oke. kendaraan di Jakarta dengan di Medan, begitu kan? Kita sekarang terbiasa seperti itu. Rent to rent. Rent to rent Oke, begitu kan. Nah, oke. ke depan kita ingin menciptakan rent to corporate, Wow, menarik. Rent to corporate. rent to agent. Rent to agent. Ya. Asik. Atau rent to rent tapi dengan rental luar negeri. Wow, internasional dong. Internasional. Karena Oke, market kita oke. bukan hanya dalam negeri kan. Betul, Ada betul. juga market luar negeri yang selama ini saya lihat belum maksimal tersentuh. Oke. Nah, andai pun ada pelaku-pelakunya, jumlahnya masih sedikit. Betul. Nah, ke depan kita mau buka peluang market baru sehingga organisasi bisa hadir
memberikan manfaat order untuk anggotanya, begitu. Oke. Setelah melakukan pengembangan tadi ya, Ya, betul. Jadi disiapkan dulu gelasnya, baru diisi air. ya. Jangan diisi air, gelasnya ternyata sedikit. Oke, menarik, menarik, menarik. Itu program baru, program kedua. Program lanjutannya apa nih? Mungkin ada program lain lagi? Oke, yang ketiga itu standarisasi harga rental kendaraan Indonesia. Wah, ini penting nih. Karena Nah. setiap daerah tentu nih beda-beda. Beda-beda kan? Ada yang ngejual murah, ada yang mahal. Nah, itu gimana cara mengatasinya, Mas Erwin? Nah, standarisasi harga rental kendaraan ini bertujuan yang pertama untuk menjadi acuan harga Oke. bagi semua pelaku rental. Acuan, oke baik. Acuan harga dan juga bagi pelaku bisnis lain yang membutuhkan jasa rental, misalnya konsumen-konsumen kita lah Betul. intinya. Itu tujuan pertama. Tujuan keduanya untuk menghindari yang tadi itu perang harga ya. Oke, Nah, betul. perang harga jadi main jatuh-jatuhan. Kalau kita sudah ada standar, ya kita akan minta anggota itu mematuhi standar harga. Toh itu melalui kesepakatan. Iya kan? Iya, betul, betul. Jadi standar itu disusun bukan top down, tapi bottom up. Oke, dari bawah ke atas, Dari bawah bukan ke dari atas atas. ke bawah. Iya. Oke, baik. Berarti disesuaikan artinya di setiap daerahnya. Yes. Menarik, Nah, betul. gitu. Jadi lebih fair gitu jatuhnya Lebih ya. fair. Oke, itu saya dukung soalnya beberapa kali order saya di luar kadang dapat yang mahal, dapat yang murah. Tapi mereka pengen lebih murah dari kita kadang. Nah, itu menjadi trouble. Sepakat. Program ketiga, ada program selanjutnya? Yang keempat adalah pelatihan dan sertifikasi. Oke, gimana nih maksudnya pelatihan dan sertifikasi, Mas Erwin? Nah, ini yang keempat ini untuk menjawab masalah SDM tadi. Oke, Iya kan? betul. Jadi karena kita masih secara SDM itu masih ada masalah, maka kita tentu harus membuat program di bidang SDM. Nah, ini saya lihat pelatihan dan sertifikasi. Pelatihan ini maksudnya rumus pelatihan itu adalah kebutuhan kompetensi Baik, dibandingkan dengan kondisi kita saat ini. dibandingkan dengan kondisi kita saat ini. Oke, Ya, jadi kalau ada gap nih, ini ada gap di sini adalah kebutuhan kompetensi kita. baik. Nah, di sini adalah kondisi anggota kita. Nah, Oke. di tengah-tengah untuk menjawab gap ini adalah dengan program pelatihan. Dengan program pelatihan. Iya. Oke, Jadi program pelatihan apa yang dibutuhkan tergantung masing-masing daerah itu kebutuhan atau standar kompetensi yang dibutuhkannya apa. oke. Bisa jadi di Jawa Barat Mm-mm. dengan di Sumatera Baik. itu program pelatihannya berbeda. Baik. Karena standar kompetensi atau standar kebutuhan SDM-nya bisa jadi berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa setiap daerah kebutuhan pelatihannya ini. Betul. Nah, ini kita tentu akan melakukan analisa berdasarkan rumus tadi itu, kebutuhan kompetensi dibandingkan kondisi anggota. Oke. Nah, baru kita ciptakan program pelatihannya. Baik, baik. Nah, sementara yang sertifikasi, ini ditujukan untuk profesi yang ada di perusahaan rental. Profesi di perusahaan rental itu apa sih? Oke. Driver ya. Salah satunya driver. Nah, driver. Jadi sertifikasi ini akan dilakukan kepada driver-driver supaya bisa naik kelas. Baik. Supaya bisa naik kelas, kita punya pola standar pelayanan yang sama antar satu pengusaha rental dengan yang rental yang lainnya. Kemudian yang kedua, supaya kita punya nilai tambah sehingga perusahaan tadi bisa juga bersaing untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang korporat, Oke. pelanggan-pelanggan besar Oke. dengan menunjukkan sertifikat kompetensi. Oke, baik. Itu tentu sangat memberikan manfaat ya kepada dari perusahaan masing-masing dari Betul, teman-teman anggota itu. Karena bahasanya mungkin lebih ke, jadi kita agak punya standarisasi lah dari driver itu sendiri. Jangan sampai satu rental ini dengan rental yang lain, khususnya anggota Asperda, beda SDM-nya terkait driver ini. Datanglah program ini untuk menyetarakan hal itu mungkin ya. Ya, mengurangi gap. Mengurangi gap. Nah, itu berarti. Oke, baik, menarik. Pelatihan dan sertifikasi yang disesuaikan di setiap daerah. Ya. Oke, itu tentu pasti mendatangkan ahli dong ya. Ya, jadi kalau sertifikasi itu ada namanya Lembaga Sertifikasi Profesi. Lembaga Sertifikasi Profesi. LSP yang diakui oleh
Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. BNSP. Ya. Oke, berarti resmi, tertata, lalu kemudian juga dari ahlinya langsung. Betul. Tidak ilegal gitu ya, Dengan dari badan atau lembaga yang kompeten. Yang kompeten, oke. Bukan ngasal-ngasalan berarti ya? Ya, bukan pelatihan yang dibikin oleh Om Yuga kemudian. Oke, baik. Menarik Mas Erwin. Karena saya khawatir ini hanya sebuah janji yang disampaikan lalu nanti ke depannya tidak terjadi gitu. Ternyata sudah disiapkan nampaknya begitu. Oke, sudah keempat. Ada program unggulan lainnya? Yang kelima. Yang kelima, kita programnya udah bagus-bagus. Betul. Bagus nih, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau aparaturnya atau pengurusnya tidak mampu melaksanakan, Oke. percuma juga kan? Oke, betul. Percuma kan? Iya dong. Jadi salah satu poin yang juga perlu kita upgrading Ya. itu adalah pelaksana programnya atau pengurusnya. Oke, baik. Nah, jadi saya ingin pengurus ini juga dilakukan pelatihan kepengurusan supaya dia ngerti siapa bertanggung jawab apa. Betul. Pengurus ini tugasnya bagaimana. Ya. Gitu, sehingga harapannya supaya program-program yang bagus-bagus tadi bisa terlaksana secara struktural dari atas sampai ke bawah. Dari DPP sampai ke DPD sampai ke DPC. Nah, kalau di pemerintahan Mas juga pasti kenal retreat tuh. Iya. Ya kan? Iya, betul. Prabowo tuh melaksanakan retreat. Retreat Itu sebetulnya bahasa sederhananya adalah pelatihan calon-calon kepala daerah. Betul. Atau pelatihan bagi kepala daerah yang baru. Betul. Nah, kita juga sebetulnya seharusnya bisa melaksanakan seperti itu. Jadi intinya upgrading pengurus. Nah, Ya. supaya pengurus ini mengerti cara menyusun program bagaimana, cara mengeksekusi program bagaimana. Kita sudah siapkan semua modul-modulnya. Wah, Jadi menarik. insya Allah Ya. nanti pengurus ini akan punya kemampuan Hmm. yang bisa melaksanakan program-program DPP Asperda. Waduh, menarik ya. Jadi betul-betul tata kelola organisasinya itu diperhatikan ya, Yes. secara profesional yang dampaknya nanti kepada program-program yang tadi sudah disiapkan. Menarik, sangat relate lah ya dengan kebutuhan teman-teman Asperda. Tapi ngomongin lagi yang namanya trouble atau problem, masih ada nggak sih trouble atau problem besar internal di Asperda yang menjadi PR menurut Mas Erwin ini selama ini kan udah lama juga nih di Asperda. Oh iya, saya belum tanya juga Mas Erwin ini sebenarnya di Asperda sekarang menjabat apa? Oh iya, jadi di Asperda itu saya berkarir ya. Karir Itu di Asperdanya gimana sih? dari mulai ketua DPD. Ketua DPD mana nih? Banten. Oke. Setelah itu kemudian saya menjadi sekjen. Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal. Oke. Kemudian yang terakhir adalah wakil ketua umum bidang organisasi dan pengembangan bisnis. Wakil ketua umum. Bidang organisasi dan pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis. Baik. Nah, itulah karir Pak Mas Erwin di Asperda ya tentunya. Yang menjadi latar belakang tadi bebas iuran dari mana datangnya? Bebas Apakah iuran pernah terjadi sebelumnya atau memang baru pertama kali ini aja? ya, kita prihatin ya, banyak anggota yang harus tereliminasi, harus dikeluarkan Betul. hanya karena dia tidak bayar iuran. Nah, padahal menurut saya yang harus dieliminasi itu adalah anggota yang gagal bayar. Bermasalah artinya. Anggota yang bermasalah. Oh iya, sepakat itu. Harus segera di-kick mungkin seperti Betul. itu ya. Oke. Sementara yang tidak bayar iuran ini kita akan bebaskan ke depan sehingga tidak ada lagi yang harus terpaksa dikeluarkan karena tidak bayar iuran. betul. Gitu. Jadi padahal dia itu belum tentu orang yang bermasalah. Iya kan? Jadi dengan kepemimpinan saya ke depan insya Allah mereka akan aman. Yang tidak aman adalah orang yang bermasalah. Orang yang gagal bayar itu dalam posisi tidak aman tuh pasti nanti ke depannya. Iya. Itu memang harus segera dieksekusi ya tentunya. Betul. Harus segera diamankan lah orang. Jangan dipelihara mungkin ya. Tadi bahasa Mas Erwin adalah hama. Wah iya. Jadi memang harus diamankan segera hama-hama ini. Oke, menarik Mas Erwin untuk Asperda ini. Tentu ini didasari atas kesadaran sendiri dong. Tidak ada paksaan dari orang lain. Bukan juga request dari siapapun gitu ya. Atas kesadaran sendiri ya. Ya, jadi saya menganut konsep
kemanfaatan. Oke, pakai konsep atau asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan. Oke, baik. Sebaik-baik manusia Mm-mm. adalah yang memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain. Betul, oke. Dengan saya menjadi ketua umum, Ya, maka saya punya kesempatan oke. untuk memberikan manfaat kepada lebih banyak anggota Asperda. Lebih banyak memberikan manfaat kepada seluruh anggota Asperda. Oke. Erwin Talks. Lupa. Ini ada jargonnya nggak sih? Satu suara untuk semua. Satu suara untuk semua. Oke. Erwin Talks, satu suara untuk semua. Inilah cerita Pak Erwin, bincang-bincang bersama Mas Erwin BTM untuk Asperda menjadi maju. Terima kasih. Mungkin lain waktu kita akan ngobrol lagi lebih lanjut, lebih ramai lagi. Untuk kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Bisa kita jargon bareng-bareng dulu, Pak? Oke. Erwin Talks, Satu suara untuk semua. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat berjuang untuk Mas Erwin, untuk pencalonan ini semoga sukses dan aman. Tentu kita dengan konsep dan niat yang baik, semoga semuanya lancar dan tidak ada masalah. Amin. Baik, kami atau saya undur diri, Yuga Arkayasa dan Erwin BTM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.